Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asriatul Khalifah, peserta Latsar Angkatan 17 dari KDOD LAN Samarinda. Hari ini saya akan membahas jurnal saya yang kedua yang bertemakan tentang isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer yang sedang berkembang di masyarakat saat ini yang akan saya bahas pertama yaitu tentang revolusi industri 4.0. Namun, apakah sebenarnya revolusi industri 4.0 ini? Karena kita sudah sangat sering sekali ya mendengar revolusi industri ini di media sosial maupun di media cetak. Revolusi industri 4.0 ini diwarnai dengan adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, berupa superkomputer, rekayasa genetika, mobil otomatis, dan masih banyak inovasi yang lainnya. Perubahan tersebut terjadi dengan sangat cepat sekali, yang mempengaruhi atau berdampak kepada ekonomi, industri, pemerintahan, sampai kepada politik. Industri 4.0 ini merupakan sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan adanya revolusi digital. Industri ini merupakan suatu proses industri yang terhubung secara digital yang mencakup berbagai jenis teknologi, mulai dari teknologi 3D printing sampai teknologi robotik. Yang teknologi robotik ini diyakini mampu untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, Presiden Jokowi juga sudah meresmikan Making Indonesia 4.0 yang dirancang oleh Kementerian Perindustrian ini sebagai roadmap dan strategi Indonesia untuk memasuki era digital yang tengah berjalan saat ini. Industri 4.0 untuk meningkatkan nilai tambah industri manufaktur dalam negeri sehingga bisa bersaing secara global. Roadmap ini berfokus pada 5 sektor, yaitu pada industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri kimia, industri elektronika, sampai kepada industri pakaian dan tekstil. Kelima industri ini diyakini mampu menjadi tulang punggung bangsa Indonesia yang diharapkan memberikan efek besar, meningkatkan daya saing, dan juga memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi Indonesia. Bagi negara-negara maju, industri 4.0 ini dapat menjadi cara untuk mengembalikan daya saing mereka di bidang infrastruktur. Dan bagi negara berkembang, industri 4.0 ini dapat membantu menyederhanakan rantai suplai produksi yang dalam hal ini sangat membantu untuk menyiasati biaya tenaga kerja yang kian meningkat. Oleh karena itu, industri nasional perlu banyak berbenah, terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing. Selain industri 4.0, isu kontemporer lainnya yaitu narkoba. Nah, pada tanggal 26 Juni lalu, diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Namun, Indonesia masih menjadi negara sasaran bandar narkoba internasional. Berdasarkan data pada tahun 2019, pengguna narkoba meningkat sebanyak 2,1% dibandingkan tahun 2017. Pengguna narkoba ini kebanyakan dari kalangan pelajar dan mahasiswa dan juga dari kalangan pekerja. Menurut publikasi BNN Indonesia, data dari World Drug Reports 2018 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk dunia atau setara dengan 5,6% penduduk dunia yang berusia 15 sampai 64 tahun pernah mengkonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau yang kita kenal dengan P4GN mengantongi angka penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019 yaitu sekitar 2,2 juta pelajar dan mahasiswa dan 1,5 juta pekerja yang menggunakan narkoba. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, kedua peraturan ini memastikan bahwa pengguna narkoba dapat mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan dan tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal.
Ada 3 tahapan rehabilitasi narkoba yang harus dijalani, yaitu yang pertama, tahap pertama yaitu tahap rehabilitasi medis, di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat atau yang kita kenal dengan sakau. Nah, pada tahap kedua kita ada di tahap rehabilitasi non-medis, yaitu dilakukan di tempat rehabilitasi, salah satunya dengan pendekatan keagamaan, pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang ketiga ada tahap komunitas. Tahap komunitas ini dibiasakan untuk beraktivitas di kehidupan sehari-hari, membiasakan diri untuk berinteraksi sosial dengan lingkungan dan melakukan hobi-hobi kita. Lalu tahap yang keempat ada tahapan re-entry atau tahapan vokasional yang diberikan keterampilan sesuai minat dan bakat mereka untuk mencegah kembalinya narkoba itu dikonsumsi dan juga meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kita sebagai generasi bangsa Indonesia harusnya dapat menjauhkan diri dari narkoba. Kita dapat selektif dalam memilih pergaulan, memiliki hobi dan aktivitas yang positif. Dan juga jangan lupa kita untuk berpikir jangka panjang bagaimana efek narkoba itu dengan masa depan kita. Nah, jadi harus diingat, hidup tanpa narkoba itu jauh lebih baik daripada kita hidup dengan narkoba. Say no to drugs and say yes to life. Nah, selain industri 4.0 dan narkoba, ada satu hal lagi yang menjadi momok dan perlu kita waspadai, yaitu tentang radikalisme. Keberadaan radikalisme ini terasa sangat senyap dan cukup sulit terdeteksi, namun eksistensi radikalisme di Indonesia ini masih ada sampai saat ini. Saat ini penganut paham radikalisme juga semakin dimudahkan dengan menyebarkan virus-virus itu di media sosial, karena potensi media sosial ini terus berkembang, utamanya di kalangan anak muda. Berdasarkan survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2017, sebanyak 37% mahasiswa di 15 provinsi terindikasi tertarik pada paham radikalisme. Dalam penanganan untuk menangkal terorisme, BNPT juga menerapkan strategi kontraradikalisme dan deradikalisasi. Sasaran dari strategi kontraradikalisasi adalah masyarakat umum, pelajar, dan tokoh masyarakat dengan tujuan menanamkan nilai keindonesiaan dan nilai kedamaian. Sementara sasaran strategi dari deradikalisasi yaitu pada kelompok-kelompok yang radikal dan simpatisan yang bertujuan untuk menghentikan upaya kekerasan dan teror. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah dari radikalisme yaitu untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada diri kita sendiri, selalu berpikiran terbuka, toleran, dan harus selalu waspada terhadap hasutan dan provokasi, dan juga kita harus selalu menjaga pertemanan kita dan harus berhati-hati dalam memilih teman. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua terhindar dari radikalisme dan terhindar dari narkoba. Namun kita harus tetap bisa bersejalan dengan industri 4.0 dan juga bisa menjadi bagian dari industri 4.0 tersebut. Terima kasih yang telah menonton video saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.